Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibillah Ahmad Fauzi. Saya dari kelas PM 2023A dengan NIM digit terakhir 001. Di sini saya akan menjelaskan materi geometri analitika yang berhubungan dengan parabola. Baik, sebelum kita masuk ke materi mencari suatu persamaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mencari persamaan dan persamaan parabola itu sendiri dan persamaan garis singgung parabola. Sebelum untuk masuk ke persamaan-persamaan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan parabola itu, di mana definisi dari parabola itu sendiri. Definisinya adalah kedudukan. Jadi kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu yang akan kita sebut sebagai titik fokus itu sama dengan jarak dari titik-titik tadi terhadap suatu garis tertentu yang disebut sebagai garis direktris. Baik, selanjutnya yaitu mencari persamaan. Yang pertama yaitu mencari persamaan parabola. Sebelum mencari persamaannya, kita perlu tahu dahulu bagaimana sih ilustrasi dari grafik parabola itu sendiri. Di sini ada suatu garis, kemudian di sini kan sumbu X, di sini sumbu Y. Kemudian saya membuat suatu garis direktris yang sama dengan D. Kemudian saya akan membuat suatu titik fokus F. Nah, di sini dari gambar ini kita dapat membuat yang titik. Kita ambil sebarang titik di antara garis dan F yang nantinya itu jaraknya itu akan sama baik itu jarak titik tersebut terhadap garis D maupun jarak titik tersebut terhadap titik F. Di sini akan saya namai dengan titik P, di mana koordinatnya adalah A, B. P itu A, B. Koordinatnya A, B. Baik. Kemudian dari titik PA, B ini saya dapat kita temukan bahwa apsis dari titik F adalah A akan sampai sini. Dan di sini akan kita buat parameter di mana jarak dari sini ke sini itu akan saya namai dengan P, parameter P kecil, di mana jaraknya kan tadi jarak antara titik yang kedudukan titik itu terhadap garis akan sama dengan jarak kedudukan titik itu ke titik F, titik fokusnya. Tadi kan titik fokusnya. Maka di sini juga jaraknya adalah P. Maka dari itu kita dapat menemukan apsis dari ini adalah A ditambah P.
P. A plus P. Di mana A plus P, kemudian kita dapat dari sini mengambil suatu titik lain di luar sini yang terletak di parabola. Nah, misal parabolanya seperti ini, di sini P sebagai titik puncaknya. Ketika kita mengambil di sini, maka nanti bisa kita katakan nanti jaraknya ke sini juga jaraknya ke F ini itu akan sama. Meskipun ketika diilustrasi terkadang itu jaraknya berbeda, namun dalam penghitungan itu menjadi sama. Kemudian di sini saya namai dengan titik C, XC, YC. Baik, dari sini terus akan saya buat titik Q di sini untuk penghitungan nanti. Di mana titik Q ini absisnya adalah pada garis direktris, di mana garis direktris memotong di sumbu X itu pada titik A min P. Dapat dari mana? Di sini kan kita lihat dari 0,0 ke sini kan A. Kemudian di sini ada parameter tadi, parameter P. Maka di sini ketika kita ambil seperti ini aja, maka A keseluruhan dikurangi P menghasilkan A min P, yaitu absis dari titik Q. Kemudian untuk ordinatnya sama dengan ordinat YC, karena di sini kan tegak lurus, maka dari itu Q dan YC pada pada garis Y yang sama-sama YC. Maka dari itu dapat kita buat suatu persamaan ini tadi A plus P, B, karena dalam satu garis. Maka dari itu ketika P dan F kan tadi berada pada pada ordinat yang sama kan ya, sama-sama B, maka dapat kita nyatakan bahwa di sini maaf gak kelihatan, adalah sumbu maaf, spidolnya habis, saya akan mencari spidol lagi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Tadi di sini kita sebut sebagai sumbu simetri, di mana sumbu simetrinya itu sejajar terhadap sumbu X. Maka ketika sumbu simetri tersejajar terhadap sumbu X, maka kemungkinan kurvanya akan membuka ke kanan atau membuka ke kiri. Namun kalau sumbu simetrinya nanti itu sejajar terhadap sumbu Y, maka nanti kurvanya kemungkinan akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Itu juga sesuai dengan garis direktrisnya, di mana sumbu simetri akan tegak lurus terhadap garis direktris yang kita buat. Di mana garis direktris yang kita buat tadi dapat kita rumuskan menjadi X sama dengan A min P. Ini saya hapus aja di atas. Kemudian dari sini kita dapat membuat persamaan parabola yang kita ketahui bahwa tadi kan kita sesuai dengan definisi parabola, jarak suatu titik ke garis direktris akan sama dengan terhadap titik fokusnya. Maka dapat kita tulis sebagai CQ akan sama dengan CF. Baik, kemudian CQ itu sendiri adalah jarak titik C ke garis direktris. Namun berhubung di sini jarak terhadap garis itu dapat dihitung ketika lokasinya tegak lurus,
maka ini akan lurus. Maka CQ ini dapat kita tulis sebagai XC dikurangi, untuk X-nya tadi kan A min P, sama dengan, ini didapat dari mana? Asalnya tadi dapat kita hitung juga menggunakan jarak titik ke titik. Kan ini tadi udah kita klaim bahwa di sini tegak lurus, maka Y-nya akan sama, maka berada pada garis lurus yang sejajar terhadap sumbu X. Maka dari itu langsung saja kita hitung jarak antara titik absis dari C dan absis dari Q itu sendiri. Jika kita masukkan ke dalam rumus jarak titik ke titik akan sama hasilnya seperti ini juga. Kemudian jarak titik C ke F menggunakan akar dari XC min XF kuadrat ditambah YC min YF kuadrat di sini. Lalu kita masukkan, di mana di sini nanti ada XC min A plus P sama dengan akar XC min XF, XC-nya tetap, min XF, X absis dari F adalah A plus P, A plus P tutup kuadrat ditambah dengan YC juga tetap, min Y dari F adalah B tutup kuadrat. Dari sini kita lakukan operasi lagi, di mana kita kelompokkan XC min A untuk mempermudah penghitungan nanti. XC min A plus P akan sama dengan akar dari XC min A min P tutup kuadrat tambah YC min B kuadrat. Sini kita kuadratkan kedua ruas, maka kita dapatkan XC min A kuadrat XC min A plus P kuadrat sama dengan XC min A min P kuadrat ditambah YC min B kuadrat. Di sini kita kuadratkan terlebih dahulu. Kita dapatkan bahwa XC min A kuadrat ditambah 2P XC min A ditambah P kuadrat akan sama dengan, sama juga XC min A kuadrat kemudian dikurangi 2P XC min A ditambah YC min B kuadrat. Maaf, tidak cukup. Kemudian di sini di ruas kiri ada XC min A kuadrat, di ruas kanan ada XC min A kuadrat. Maaf, kebalik. Di ruas kanan ada XC min A kuadrat, di kiri juga ada XC min A kuadrat. Maka dapat kita hapus aja, langsung coret. Kemudian di kanan ada P kuadrat, di kiri juga, mohon maaf, di sini ada P kuadrat sebenarnya, seharusnya nanti kan dari min P pangkat 2 P kuadrat baru tambah YC min P kuadrat. Ada P kuadrat juga dicoret, maka sisanya adalah 2P XC min A itu sama dengan min 2P XC min A ditambah YC min B kuadrat. Kemudian kita balik ya ruasnya biar YC min B kuadratnya di sebelah kanan, maka kita dapatkan YC min B kuadrat akan sama dengan, kemudian ini kita pindah ruas menghasilkan 4P XC min A. Baik, di sini
Di sini kan bentuknya masih dalam YC dan XC, di mana tadi kita hanya ambil sebarang titik, di mana kita akan menjalankan terlebih dahulu agar Y dan X-nya berlaku untuk semua titik yang berada pada parabola ini. Maka di sini kita jalankan titik C, X, C, Y, C. Maka persamaannya akan menjadi Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Baik, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Namun kita perlu ketahui bahwa persamaan ini hanya berlaku untuk sumbu simetri sejajar dengan sumbu X dari gambar ini. Tadi kan kita membuatnya dari gambar ini, dan kurva terbuka ke kanan. Jadi di sini nanti akan ada beberapa macam persamaan parabola, di mana persamaan parabola itu menyesuaikan terhadap sumbu simetri yang terbentuk, dan untuk kurvanya mengarah terbuka ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Jadi nanti akan ada 4 macam persamaan parabola. Di sini saya akan menuliskan macam-macam dari persamaan parabola itu sendiri. Jadi akan saya hapus terlebih dahulu untuk cara pengerjaan ini, di mana cara-cara pengerjaan untuk mencari persamaan-persamaan parabola yang akan saya tulis itu analog terhadap cara ini. Jadi nanti ketika gambarnya ini kurvanya seperti di atas, maka garis direktriknya di bawah sini. Dan perlu kita ketahui bahwa titik fokus selalu berada di dalam kurva. Titik fokus selalu berada di dalam kurva, atau titik fokus itu sendiri bisa berada pada titik puncak itu sendiri, karena jaraknya mungkin saja jaraknya sama dengan 0. Maka dari itu titik fokus tidak pernah ada di luar kurva. Baik, di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Di mana akan ada beberapa cara. Di mana yang pertama itu untuk sumbu simetri sejajar dengan sumbu X. Dan ini akan kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu ketika kurva terbuka ke kanan, maka rumusnya seperti yang kita dapat tadi, yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Untuk kurva terbuka ke kiri, rumusnya yaitu Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A. Lalu untuk yang kedua yaitu ketika sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Ketika sejajar dengan sumbu Y, maka ini kan kita sumbu Y-nya kan di sini berdiri. Maka kemungkinannya yaitu pertama kurva terbuka
ke atas, maka rumusnya menjadi X min A-nya yang dikuadratkan. Mohon maaf, ada azan, akan saya cut terlebih dahulu. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini kurva terbuka ke atas dengan rumus X min A kuadrat itu akan sama dengan 4P dikalikan Y min B. Ini untuk kurva terbuka ke atas. Dan untuk sederhana sumbu Y, maka ada kemungkinan lain, yaitu untuk kurva terbuka ke bawah. Dengan kurva terbuka ke bawah, maka rumusnya akan berubah hampir sama seperti yang atas. Di depan tetap X min A kuadrat, namun di sini menjadi min 4P dikalikan dengan Y min B. Baik, kemudian selanjutnya yaitu akan kita kerjakan latihan soal yang ada di buku geometri analitik. Latihan soalnya yaitu akan saya hapus terlebih dahulu. Baik, untuk latihan soalnya saya lihat dari buku geometri analitik, di mana jika diketahui suatu parabola dengan titik puncak P00 dan titik fokusnya F0-3, maka carilah persamaan parabolanya. Di sini kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Mana kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Diketahui titik P00 di mana ini adalah titik puncak. Kemudian yang kedua yaitu F0-3 di mana ini adalah titik fokus. Sini kita mendapatkan P dan titik F. Kemudian ditanya persamaan parabola. Oke. Sampai di sini. Kemudian jawab. Dari apa yang diketahui, kita gambar terlebih dahulu grafik parabolanya, kemungkinan grafik dari parabolanya. Di sini adalah titik P0,0. Kemudian di sini adalah titik F0,-3, di mana kita ketahui bahwa F titik fokus itu selalu berada di dalam kurva parabola yang melalui puncak P. Maka bisa kita gambarkan kurva parabolanya yaitu
Nah, maka F akan berada di dalam. Maka di sini sumbu simetrinya akan sejajar dengan sumbu Y. Sumbu simetri. Maka dari itu di sini kita cari terlebih dahulu, di mana seperti yang tadi dirumuskan P itu adalah P di sini adalah 0,0, di mana tadi dirumus disebutkan bahwa P itu A, B. Kemudian F di sini adalah 0,-3. Maka dilihat, di sini kan X-nya sama. Maka ditulis aja di sini F adalah A. Kemudian kan yang berbeda adalah pada ordinat atau B-nya. Maka di sini ordinatnya bukan B, namun kan dilihat dari sini. Di sini 0, di sini -3. Berarti kan semisal di sini B, maka di sini akan koordinatnya menjadi B min P. Kan tadi parameter, di mana jarak antara suatu titik terhadap titik fokusnya digunakan sebagai parameter P atau jarak titik tersebut ke titik fokusnya. Di mana kan berarti kan di sini adalah P kecil, maka di sini adalah B dikurangi P kecil. Dari sini dapat kita ambil bahwa B min P itu sama dengan -3. B-nya tadi adalah 0, min P sama dengan -3. Maka P sama dengan 3. P di sini nanti akan kita gunakan dalam rumusnya, rumus persamaan persamaan parabola yang kurvanya itu memiliki sumbu simetri sejajar dengan Y. Tadi kan rumus persamaan parabola ada macam-macam, ada 4 macam. Sumbunya dilihat dari sumbu, maka simetri E. Sumbu simetrinya sejajar dengan X atau Y. Kemudian yang kedua yaitu setiap sejajar X atau Y itu dibagi lagi. Kalau sejajar dengan X, maka terbuka ke kanan atau ke kiri. Lalu untuk sejajar dengan Y, terbuka ke atas atau ke bawah. Di sini kita lihat, kan sumbu simetrinya sejajar dengan Y. Oke. Dan kurva terbuka ke bawah. Oke, karena kurvanya terbuka ke bawah, maka rumusnya menjadi yang tadi X min A kuadrat sama dengan min, kalau positif itu berarti kurvanya menghadap ke atas pada sumbu Y, min 4P dikali Y min B. Sampai sini baru kita masukkan nilainya diketahui, di mana tadi kita dapatkan P sama dengan 3. Kemudian kita dapatkan pula dari sini A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Dimasukkan X min 0 kuadrat sama dengan min 4 dikali P-nya 3 kali Y min 0. Maka didapatkan X kuadrat sama dengan min 12Y. Untuk mempercantik persamaannya menjadi X kuadrat min 12Y sama dengan 0. Inilah persamaan parabola dari titik puncak P 0,0 dan titik fokus 0,3. Persamaannya adalah X kuadrat min 12Y sama dengan 0.
Baik, setelah ini akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradien garis yang menyinggungnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi kedua, yakni persamaan garis singgung parabola yang diketahui gradiennya. Jadi untuk yang kedua yaitu persamaan garis singgung parabola yang diketahui gradiennya. Gradien garis. Berarti kan ada suatu parabola, kemudian ada suatu garis yang menyinggung pada parabola tersebut, pada puncak parabola tersebut. Boleh P ataupun boleh pada bagian apapun. Itu diketahui gradien garis tersebut itu berapa, maka dapat kita gunakan rumus ini. Oke, selanjutnya di sini kita buat ilustrasi terlebih dahulu untuk mempermudah pekerjaan kita. Dimana saya akan misal di sini saya memiliki parabola seperti ini. Berarti kan di sini kita lihat parabola saya ini memiliki sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu X. Sejajar sumbu X dan terbuka ke kanan. Maka dari yang rumus tadi kita ketahui bahwa rumusnya yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Oke, ini adalah untuk rumus dari kurva parabola ini. Kemudian kan ada garis singgung, maka terdapat garis yang menyinggung parabola pada satu titik. Dan ini garisnya kita namai dengan persamaannya yaitu Y sama dengan MX plus C. Di sini ada Y sama dengan M plus C. Berarti kan di sini M ada gradiennya, dimana nanti akan diketahui rumus persamaan garis dengan yang mengetahui gradiennya, bukan persamaan satunya yang tidak punya gradien. Di sini kan yang punya gradien. Dimana kan di sini kan sumbu simetrinya sejajar sumbu X, maka ini kita rubah saja menjadi X sama dengan Y min C per M. Kenapa? Karena untuk mempermudah penghitungan nanti, tinggal X-nya nanti kita substitusikan ke rumus sini. Oke. Selanjutnya di sini kita masukkan di mana garis singgung itu kan identik dengan perpotongan. Di sini garis singgung persinggungan antara garis dan parabola. Maka untuk pertama kita cari perpotongan garis dan parabola. Perpotongan garis dan parabola. Di mana perpotongan garis dan parabola berarti kita harus mensubstitusikan
persamaan garis ke dalam parabola, atau kita dapat mengeliminasi persamaan parabola dengan persamaan garis, terserah kita pilih. Namun di sini kan tadi kita udah ketahui X sama dengan Y min C per M, maka tinggal kita substitusikan ke rumus Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A ini. Jadi kita masukkan di sini Y min B kuadrat sama dengan, terus sambil duduk aja, 4P dikali X min A, dimana X-nya akan kita ganti menjadi X sama dengan Y min C per M. Maka ini menjadi Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min C per M dikurangi A. Oke. Sini berarti kan persamaan menjadi Y min B kuadrat sama dengan 4P. Di sini Y min C per M. A akan saya buat menjadi memiliki penyebut M juga. Nanti soalnya di akhir akan ada pengalian dengan M agar bisa hilang juga. Jadi Y min C min AM per M. Kemudian semua ruas kita kalikan dengan M, maka menghasilkan M Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali Y min C min AM. Oke, sampai sini. Kemudian kita buka dan kita jabarkan satu per satu, dimana M dikalikan Y min B kuadrat, Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4PY min 4PC min 4PAM. Yang sini juga kita keluarkan MY kuadrat min 2MBY plus MB kuadrat sama dengan 4PY tetap min 4PC tetap min 4PAM. Hapus. 4PAM. Oke. Di sini kita kumpulkan mana yang, di sini kan tujuannya nanti akan mencari diskriminan ya. Jadi kita harus membuat ke bentuk, ada bentuk kuadrat. Jadi ada Y kuadrat. Di sini kan variabel yang digunakan yaitu Y yang bukan sebagai M kan gradiennya, terus P ini adalah parameter yang akan hilang di akhir. Jadi variabelnya yaitu menggunakan Y. Maka kita kumpulkan mana yang Y kuadrat, kemudian mana yang Y saja, dan mana yang termasuk ke dalam C. Oke, seperti itu. Maka di sini kita kumpulkan di sini MY kuadrat, kan tidak ada yang Y kuadrat lagi. Terus ini ada min 2MBY, ini ada 4PY, maka ditambah min 2MB min 4PY, kemudian udah sisanya tinggal itu sebagai C plus MB kuadrat min 4PC min 4PAM. Di sini sama dengan 0. Maaf, Masya Allah. Ini kan dipindah, min 4PC ini jadi positif, ini jadi positif. Dan ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Dimana kita ketahui di awal tadi adalah garis singgung, maka garis tersebut harus menyinggung pada parabola.
Kalau menyinggung untuk diskriminannya, berarti diskriminan harus sama dengan 0. Maka dari itu, rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Maka kita ambil B kuadrat, yaitu min 2MB min 4P dikuadratkan. Maka dari itu ditulis di sini. Gak nyampe. Min 2MB min 4P kuadrat, kemudian min 4AC. Berarti min 4 dikali A-nya adalah M itu sendiri, kemudian C-nya adalah MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM itu. MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM. Ini harus sama dengan 0 di akhirnya. Oke, sampai sini. Kemudian dari sini kita lakukan perkalian. Sini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 4M. Gak usah kurung aja, langsung aja. Kuadrat B kuadrat, kemudian 2 kali ini berarti 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 plus 16 MBP ditambah 16P kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat min 4 16 min 16 MPC, kemudian lanjut bawahnya aja min 16 lagi P A M kuadrat sama dengan 0. Di sini bisa kita buang, ada 4M kuadrat B kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat di sini. Kemudian kita hubungkan lagi di sini, di mana ada 16 semua. Ada 16 MBP min 16 MPC plus 16P kuadrat min 16 PAM kuadrat sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 16. Maka kita dapatkan MBP min MPC itu ditambah P kuadrat min PAM kuadrat sama dengan 0. Di sini kan tadi kan kita bisa mencari nilai C, di mana nanti C sama dengan C ini, maaf,
maaf tadi di sini bukan nggak apa-apa di sini. Di sini kan setiap elemen punya P ya, bisa kita bagi dengan P juga. Dimana jadinya di sini MB dikurangi MC ditambah P dikurangi AM kuadrat sama dengan 0. Ketika MB min MC plus 4 min AM kuadrat, bisa kita ambil di sini MC akan sama dengan MB plus P plus AM kuadrat maaf bukan min, bukan plus tapi min MB terlalu jauh. MB plus P min AM kuadrat. Di sini berarti C sama dengan MB plus P min AM kuadrat plus plus per M, karena seluruhnya dibagi dengan M. Sekarang kita telah menemukan nilai C, maka di sini kita bisa mensubstitusikan, kita kembalikan nilai C ini kembali ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Kan saya hapus terlebih dahulu. Sini aja. Oke. Sini menjadi substitusi C pada garis Y sama dengan MX plus C, di mana rumusnya Y sama dengan MX plus C, maka didapatkan Y sama dengan MX plus C nya dimasukin MB plus P min AM kuadrat ini per M. Maka di sini kita kalikan dengan M. Oh bentar, kita kalikan dengan M. Oke. Seret. Perhatikan MY sama dengan M kuadrat X S. MY sama dengan M kuadrat M kuadrat sih? Iya, M kuadrat X plus MB plus P min AM kuadrat. Sini
Kemudian di sini kita kelompokkan di mana MY dan MB kita pindah ke ruas sebelah kiri sama dengan M kuadrat X dikurangi, ini kita pindah ke depan aja, M kuadrat A biar bagus, ditambah P. Oke, di sini kita dapatkan, kita keluarkan M-nya karena kanan kiri sama, MY min B sama dengan M kuadrat. M kuadratnya juga dikeluarkan dikali X min A plus P. Di sini seluruh ruas kita bagi dengan M, maka kita dapatkan Y min B sama dengan M X min A ditambah P per M. Oke. Namun di sini itu seperti tadi yang di persamaan parabola, ketika gambar kurvanya berbeda maka juga akan mempengaruhi pada yang lain-lain juga. Maka dari itu untuk kurva sama sejajar dengan sumbu X, maka dapat kita gunakan rumus yaitu ini. Ketika kurvanya menghadap ke kanan, kemudian sumbu simetrinya sejajar X dan menghadap ke kanan, terbuka ke kanan, maka dapat menggunakan rumus ini. Lalu untuk yang kedua, ini kan berarti persamaan 1. Untuk persamaan 2, persamaan garis lingkungan kedua, cara-cara ini tuh analog seperti ini, namun dengan penghitungan yang agak berbeda pada substitusiannya, jadi nanti berubah juga. Dimana di sini ada Y min B itu M X min A min P per M. Dimana ini adalah ketika sumbu simetri sejajar dengan X, tetap kan rumusnya berbeda, hanya negatifnya berbeda. Sumbu X dan di sini kan ini terbuka ke kanan, maka kalau ini negatif maka kurva terbuka ke kiri. Ini untuk yang kedua. Ini yang pertama berarti tadi kan sumbu simetri. Ini kita hapus aja. Kita buat ke sini. Sumbu X maksudnya itu sejajar, terus kurva terbuka ke kanan, buka kanan gitu aja, buka kanan. Kemudian untuk yang ketiga ini agak kesana aja, dimana sumbu simetrinya sejajar sumbu X, kemudian kurva parabolanya buka kiri. Yang ketiga yaitu dengan rumus X min A itu sama dengan M Y min B ditambah M kuadrat P, dimana ini yaitu untuk sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu singkat aja sumbu Y, dan kurvanya
terbuka ke atas. Kurva kalau sumbu simetrinya Y berarti kan grafiknya akan seperti ini. Nah, maka kurvanya pilihannya hanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Maka dari itu, untuk yang cara ketiga, untuk cara persamaan garis singgung ketiga, yaitu ketika kurvanya itu sejajar, sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y, dan kurvanya terbuka ke atas. Lalu untuk yang terakhir, yang keempat, yaitu ketika X min A sama dengan M Y min B, di sini tandanya dirubah menjadi minus M kuadrat P. Oke, di sini ketika tandanya berubah menjadi minus, berarti akan menjadi kebalikan dari sebelumnya. Dengan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y tetap sama, namun arah kurvanya yang dibalik, di mana kurvanya akan terbuka ke bawah. Oke, akan kurvanya terbuka ke bawah. Jadi kesimpulannya tadi di awal yang persamaan garis singgung ada 4 persamaan berdasarkan macam-macam kurvanya. Kan kurva ada yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terus ada yang terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Ini mempengaruhi nanti pada macam rumus persamaan parabola maupun rumus persamaan garis singgung parabola yang diketahui gradien garisnya itu berbeda-beda. Jadi harus berhati-hati dalam mengerjakan soal, juga membaca soal. Baik, selanjutnya adalah latihan soal untuk bagian kedua, persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradien garisnya. Baik, kemudian yaitu latihan soal yang ada di buku Geometri Analitik halaman 114 yang nomor 3, di mana carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradien M sama dengan negatif 2 dengan parabola yang titik fokusnya pada F00 dan puncak P dengan koordinat 3,0. Di sini kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Di mana diketahui bahwa gradiennya negatif 2, kemudian ada lagi apa tadi, titik P itu 0,0, di mana ini adalah titik puncak, kemudian F-nya P-nya tadi 3,0, F-nya 0,0, ini adalah titik
fokus. Dari ini kita ditanya persamaan garis singgungnya. Dari sini, dari ketentuan itu kita dapat membuat terlebih dahulu parabolanya, di mana titik fokusnya itu pada 0,0. Kemudian titik puncaknya pada 3,0. Di sini, ini P3,0. Maka kita dapat buat kurvanya seperti ini, kurva parabolanya. Maka dari kurva parabola tersebut dapat kita buat misal tadi kan P3,0 itu sama dengan PA, B. Kemudian untuk F0,0 ini didapatkan dari bukan P tapi F A min parameter P, B. Dimana dari A min parameter P kita dapatkan A min parameter P itu sama dengan 0. Dimana A-nya tadi kan bernilai 3, min P sama dengan 0. Min P sama dengan min 3, maka P sama dengan 3. Parameternya bernilai 3. Di sini kita tulis juga apa aja yang diketahui dari sini, di mana A sama dengan 3 dan B sama dengan 0. Maka dari kurva ini dapat kita lihat bahwa kurvanya memiliki sumbu simetri yang sejajar terhadap sumbu X. Kemudian selain itu kurvanya menghadap ke kanan, menghadap ke kiri. Maka rumusnya dapat memakai jangan di sini. Rumusnya dapat memakai rumus Y min B sama dengan MX min A. Kalau terbuka ke kanan dan ke kiri, maka ininya menjadi P per M. P di sini adalah parameter. Nah, di sini tandanya apa? Plus or minus. Kanan tadi yang kita temukan di sebelumnya itu kan positif, berarti kirinya adalah negatif. Di sini tinggal kita masukkan apa saja yang diketahui di sini. Dan M-nya tadi kan diketahui, M-nya min 2. Masukkan Y min B-nya 0 sama dengan M-nya min 2 dikalikan X min A min 3 itu dikurangi P parameternya, ketemu tadi 3 per min 2. Kita dapatkan bahwa Y sama dengan min 2X plus 6 ditambah 3 per 2. Maka dapat Y sama dengan min 2X ditambah 15 per 2. Dan inilah persamaan garis singgung. Misal, tadi belum tak gambarin. Misal garisnya adalah seperti ini adalah garis Y sama dengan MX plus C-nya.
maka didapatkan Y sama dengan min 2X plus 15/2 yang merupakan garis persamaan garis singgung pada parabola ini. Parabola ini yaitu parabola dengan rumus Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A. Ini adalah rumus untuk persamaan parabola itu sendiri. Oke, baik. Sekian dari saya. Apabila ada banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.